Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Mutmainnah, NIM 220207501031 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanaman hidroponik dan jenis metode yang digunakan dalam bertanam. Perlu diketahui, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Akmal Hidayat SPD MPD. Untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya. Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, diganti media air bernutrisi AB mix dan media tanaman netral. Selada, pakcoy, bayam, tomat, cabai, dan melon adalah contoh tanaman hidroponik. Hemat air, pertumbuhan yang cepat, bebas hama dan gulma, serta bebas pestisida merupakan kelebihan budidaya tanaman hidroponik. Terdapat 4 jenis metode bertanam secara hidroponik, yaitu sistem aeroponik, sistem hidroponik tetes atau drip irrigation, sistem hidroponik DFT dan NFT, dan sistem hidroponik apung atau sumbu. Pertama, sistem aeroponik. Sistem aeroponik merupakan sistem hidroponik yang paling canggih dan sedikit rumit. Tapi, sistem ini menghasilkan hasil panen terbaik dibanding sistem hidroponik yang lain. Terdapat 2 komponen aeroponik yang harus diperhatikan. Komponen pertama adalah jenis pompa. Jenis pompa harus menggunakan tipe pressure booster pump. Pompa ini menghasilkan tekanan air yang lebih tinggi dibanding jenis pompa lainnya. Kedua adalah jenis nozzle-nya. Gunakan tipe mist nozzle. Nozzle tipe ini mampu mengabutkan cairan nutrisi dengan sangat baik. Gambaran kerja aeroponik adalah air nutrisi dialirkan oleh pressure booster pump. Selanjutnya, melalui mist nozzle, nutrisi disemprotkan pada akar tanaman dalam bentuk kabut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kedua, sistem hidroponik tetes. Pada prinsipnya, air nutrisi diteteskan ke tanaman melalui alat penetes diver secara period dengan bantuan timer. Biasanya, hidroponik tetes menggunakan media tanam netral hidroton. Yang ketiga, sistem hidroponik DFT dan NFT. Prinsip kedua sistem ini hampir sama. Perbedaan ada pada tinggi genangan air nutrisi. Sistem hidroponik DFT atau Deep Flow Technique dicirikan dengan tinggi genangan air nutrisi, media tanam, dan akar tanaman dapat bersentuhan langsung dengan nutrisi. Kelebihan sistem ini adalah hemat listrik karena pompa nutrisi tidak harus hidup selama 24 jam. Next, sistem hidroponik NFT atau Nutrient Flow Technique. Cirinya, genangan air nutrisi yang sangat rendah, perlu media penghubung antara akar tanaman dan media nutrisi. Pompa nutrisi harus hidup 24 jam. Jika tidak, tanaman berisiko mati karena tidak adanya genangan air nutrisi. Terakhir, sistem hidroponik apung atau sumbu. Sistem ini paling sederhana. Pada prinsipnya, tanaman hidroponik dalam netpot diletakkan dalam wadah air bernutrisi, tidak ada pompa dan juga listrik. Biasanya, hanya ada media penghubung antara perakaran tanaman dan air nutrisi di dalam wadah tersebut.
Tahap pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah pencucian rokul, di mana rokul akan dijadikan sebagai wadah tempat menyemai benih. Selanjutnya penyertaran benih. Kemudian benih disemai ke dalam rokul yang telah dicuci bersih tadi. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 3 hari dalam keadaan gelap. Nah, setelah benih berkecambah, benih dipindah tanamkan ke media yang lebih besar. Selanjutnya, bibit ditempatkan ke rak pemeliharaan. Nah, selama pemeliharaan ini, kandungan nutrisi dalam media dijaga agar bibit dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, bibit dipindah tanamkan kembali ke media yang lebih luas agar bibit dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, bibit yang telah dipindah tanamkan tadi disimpan kembali ke dalam rak pemeliharaan. Ketika tanaman telah mencapai masa panen, maka tanaman tersebut sudah bisa dipanen dengan teknik pemanenan yang semestinya. Kegiatan panen dilakukan dengan memotong bagian akar tanaman. Selanjutnya, tanaman yang telah terbebas dari akar tanaman kemudian disimpan ke dalam plastik untuk dikemas. Dapat dilihat bahwa tanaman yang dihasilkan dengan menggunakan teknik hidroponik jauh lebih berkualitas dibanding dengan tanaman lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.